berjumpa lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 Sejarah Indonesia kelas 10 akan membahas tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Anak-anak, kita akan bahas materi di pertemuan yang pertama, yaitu sebelum mengenal tulisan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian praaksara. Yang kedua, membandingkan pengertian praaksara dengan pengertian prasejarah. Dan terakhir, menunjukkan contoh konsep berpikir diakronis dan sinkronis dalam menulis sejarah. Oke, kita lanjut. Pengertian sejarah berdasarkan asal-usul kata. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Berikut adalah para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian sejarah. Yang pertama, ini adalah Herodotus. Berikutnya, ini adalah Ibnu Khaldun. Dan yang ini, beliau adalah Sartono Kartodirjo. Dan yang terakhir, beliau adalah Muhammad Yamin. Tadi, kalian sudah melihat dan mengetahui para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sejarah. Sekarang, silahkan cari pendapat dari para ahli tersebut ya. Setelah dapat, silahkan kalian simpulkan pengertian sejarah jika dilihat dari pendapat para ahli tersebut. Oke, nanti jawabannya dijawab sendiri ya. Setelah kalian memahami tentang pengertian sejarah, yuk kita lanjutkan dengan mempelajari hakikat sejarah. Ada dua. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Di sini ada gambaran anak kelompok mahasiswa sedang berdemonstrasi di gedung MPR DPR Jakarta. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, bahwa setiap peristiwa itu selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia, termasuk peristiwa yang ada di gambar ini, memberi pengaruh besar terhadap sejarah bangsa Indonesia. Kira-kira apa ya? Silahkan difikirkan dan dituliskan di buku tulis. Berikutnya, hakikat sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Nah, dilihat dari gambar ini, ada yang bisa mendeskripsikan sejarah sebagai kisah apa? Oke, kalau kalian tahu, silahkan tulis di buku tulis. Nah, sejarah sebagai kisah ini merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Oke, dari hakikat sejarah sebagai peristiwa dan sebagai kisah, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari penjelasan tersebut? Anak-anak, silahkan jawabannya kalian tuliskan di buku tulis. Bahasan berikutnya adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Ada dua ya anak-anak. Yang pertama, sebagai objek sejarah. Yang kedua, sebagai subjek sejarah. Oke, sekarang kita cari tahu ya, kedudukan manusia dalam sejarah sebagai objek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sedangkan sebagai subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, yang pertama, konsep ruang. Konsep ruang ini yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa dan juga cakupan pembahasan. Nah, kajian sejarah berdasarkan ruang ini contohnya adalah sejarah kota, sejarah perdesaan, dan sejarah lokal. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah itu menandai sebuah peristiwa itu bersifat unik
Karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali, tetapi jika terjadi kembali tidak akan sama persis. Konsep waktu dalam sejarah juga menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa dan menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, serta menandai kondisi suatu zaman. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Oke anak-anak, di sini kita akan membahas dulu mengenai kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, konsep waktu ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, perubahan. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, kesinambungan. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Tugas kalian adalah carilah penjelasan selengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Ditulis di buku tulis ya, anak-anak. Berikutnya adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Anak-anak, kalian lihat di layar ya, ini adalah sebuah bukti sejarah berupa foto. Pasti anak-anak sudah tahu foto apa ini? Ya betul, ini adalah saat Pak Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Baik, anak-anak dilihat dari foto ini, kira-kira konsep manusianya itu siapa ya? Tokoh utama yang ada di foto ini. Ya betul, tokoh utamanya adalah Soekarno dan Hatta. Sedangkan ruangnya, kira-kira ruangnya atau tempatnya ada di mana ya? Ya, betul sekali. Tempatnya ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan terakhir waktunya. Waktunya kira-kira kapan ya? Ya, betul semuanya. Waktunya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep kronologis. Baik anak-anak, perhatikan bagian berikut. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Nah, inilah yang disebut konsep kronologis. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan contoh cara berpikir kronologis dalam sejarah. Oke, ini dia anak-anak. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan di sini ya. Anak-anak mengetahui dan memahami cara berpikir kronologi. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang cara berpikir diakronis dalam mempelajari sejarah. Ini Ibu akan memperlihatkan contoh periodisasi sejarah Indonesia. Nah, konsep diakronik ini anak-anak yaitu setiap peristiwa itu berkembang berdasarkan waktu. Satu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Setelah anak-anak memahami konsep berpikir diakronik, sekarang kita lanjutkan ke berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik.
Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Nah, konsep sinkronik ini menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Karena konsep sinkronik ini mengetahui suatu kejadian secara detail. Setelah anak-anak memahami tentang konsep diakronik dan sinkronik, tugasnya adalah silahkan anak-anak tuliskan perbedaan berpikir di sinkronik dan diakronik. Menurut pendapat sendiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian anak-anak. Terima kasih. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.